Ketika Persib udah launching aparel dan jersey, terus misal ternyata nggak sesuai sama ekspektasi yang diharapkan sama Bobotoh, setidaknya kita bisa nerima dan paham sama keputusan tersebut. Karena kita tahu faktor lain yang lebih penting yang jadi alasan paling kuat buat Persib pilih aparel tersebut. Di pramusim BRI Super League sekarang, selain kabar transfer pemain yang paling ditunggu, ada juga kabar yang gak kalah menarik buat ditunggu sama kita semua selaku fans sepak bola nasional. Kabar itu adalah launching jersey buat musim baru. Karena udah jadi tradisi buat setiap klub ngeluarin jersey edisi terbaru di setiap pergantian musim, supaya tampilannya lebih fresh, lebih enak dilihat, dan dengan harapan bisa ngasih semangat serta hasil baru yang jauh lebih baik di musim baru nanti. Nah, salah satu yang paling menarik buat ditunggu adalah jersey baru Persib Bandung. Karena sesuai dengan kabar yang beredar, kalau Persib yang sebelumnya udah disponsori sama aparel lokal yaitu Sportama selama kurang lebih 9 tahun, yaitu sejak 2016, sekarang mereka bakal ganti aparel. Rumornya juga banyak dan masih teka-teki banget. Ada aparel lokal, bahkan ada juga aparel luar negeri atau internasional. Makanya, ini yang bikin menarik. Pergantian aparel ini jelas jadi perubahan besar buat Persib. Kenapa perubahan besar? Karena nyatanya pergantian aparel ini bukan sekedar urusan jersey belaka. Bukan sekedar dilihat dari desain dan kualitas jersey itu gimana, tapi banyak hal yang nantinya bakal berdampak buat masa depan Persib Bandung. Ditambah lagi kalau disuruh milih antara aparel lokal atau internasional, coba jujur, gue yakin Bobotoh walaupun lebih banyak yang prefer aparel luar negeri biar kelihatan lebih keren, tapi kayaknya masih ada yang bingung lebih worth it mana antara aparel lokal atau internasional buat Persib. Tapi tenang aja, kalian gak usah khawatir. Karena di video ini kita bakal bahas head to head pengaruh antara aparel lokal versus aparel internasional. Yang kita bahas mendalam bukan sekedar dari segi visual jersey-nya gimana, tapi dari segi ekonomi, branding, sampai citra global. Yang tentunya pembahasan ini disesuaikan juga sama kondisi Persib sekarang. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Yang pertama, gue mau nyamain persepsi dulu sama kalian nih bang. Karena nyatanya nggak sedikit orang yang cuma lihat aparel jersey dari desain yang dibuat dan dari kualitasnya doang. Nah, gue gak mau kalian cuma paham mentok sampai di situ. Tapi ayo kita belajar bareng supaya kita bisa mahamin peran dari aparel dan jersey terhadap klub Persib itu apa aja sih pengaruhnya. Kita kan sekarang belum tahu pasti nih apa aparelnya. Nah, ketika nanti kita udah tahu, ketika Persib udah launching aparel dan jersey, terus misal ternyata nggak sesuai sama ekspektasi yang diharapkan sama Bobotoh, khususnya dari segi desain dan kualitas yang dimiliki sama aparel itu, setidaknya kita bisa nerima dan paham sama keputusan tersebut. Karena kita tahu faktor lain yang lebih penting yang jadi alasan paling kuat buat Persib pilih aparel tersebut. Oke ya bang ya, kalau udah paham dan sama persepsinya, kita langsung aja bahas nih tentang head to head pengaruh aparel lokal versus internasional buat Persib Bandung. Yang pertama, kita bakal bahas dari sisi branding klub. Jadi untuk branding klub punya perspektif yang cukup mencolok perbedaannya bang. Kalau aparel lokal punya kesan yang nasionalis karena ada kedekatan antara klub dengan produk lokal. Mereka bisa dicap sebagai klub yang punya andil buat memajukan produk lokal Indonesia ke khalayak yang lebih luas. Selain itu aparel lokal juga punya desain yang cenderung lebih fleksibel, yang bisa disesuaikan dengan permintaan dari klub. Artinya klub bisa punya legitimasi buat andil langsung dalam proses desain jersey tersebut. Bisa disesuaikan sama keinginan, sama filosofi klub, sejarah klub, dan banyak hal lain. Tapi dari sisi branding klub, aparel lokal nyatanya nggak punya power yang cukup buat bisa dikenal di luar negeri sana. Yang impactnya orang di luar sana pasti bakal ngelihat skeptis sama jersey yang dipakai Persib nanti. Gak akan ngena banget kecuali kalau memang ada keunikan atau keunggulan yang hal itu gak biasanya ada. Dan benar-benar cuma dimiliki sama aparel itu doang. Sedangkan untuk aparel internasional ini punya kesan global yang lebih profesional. Dan kesan prestisiusnya juga bisa jauh lebih kelihatan. Dengan titel Persib sebagai back-to-back Champions Liga 1 atau Liga Indonesia, ini bakal semakin memantapkan gelar yang mereka punya. Maksudnya bakal semakin pantas gitu bang. Bahkan bisa dibilang kalau Persib pakai aparel internasional, artinya kasta atau level Persib itu bisa dibilang meningkat. Dan impact yang paling kerasa banget, Persib kan bakal main di Asia nih. Nah, ini bakal bikin Persib dikenal lebih luas dengan citra yang positif. Citra Persib bakal makin meningkat dan makin bagus di mata internasional.
Cuman sayangnya, karena power yang aparel internasional miliki, mereka yang dari segi branding udah kuat banget, maka desain jersey bakal terikat sama standar dan branding si aparel tersebut. Persib gak punya legitimasi secara bebas buat ikut andil dan menyesuaikan desain jersey sama keinginan mereka. Maka implikasinya, kalau dari segi branding klub, dengan aparel lokal Persib bisa menjaga identitas Indonesia, punya peluang buat ngenalin produk lokal di mata internasional. Sedangkan kalau aparel internasional bisa bikin Persib kelihatan lebih profesional dan lebih serius, apalagi buat mereka yang berkompetisi di Asia. Yang kedua, dari sisi finansial, aparel lokal punya biaya produksi yang cenderung lebih murah karena bisa diproduksi sendiri, terus kualitas bahan juga bisa menyesuaikan. Dan dengan produksi murah itu bisa bikin margin keuntungan penjualan jersey ini jadi lebih tinggi. Apalagi dengan harga penjualan yang bisa disesuaikan sama kemampuan ekonomi masyarakat. Otomatis hal ini bikin jersey tersebut punya potensi lebih banyak dibeli karena bisa menjangkau semua kalangan. Sedangkan untuk aparel internasional, biaya produksinya bisa lebih mahal karena ada sistem royalti, lisensi, dan sebagainya. Banyak pokoknya yang diurusin. Belum lagi kualitasnya yang emang bisa dibilang lebih bagus, itu juga jadi pengaruh penting yang bikin biaya produksi jadi lebih mahal. Terus kan udah mahal nih, tapi terkadang keuntungan dari penjualan jersey ini nggak sebesar aparel lokal. Karena biasanya keuntungan tersebut gak 100% masuk ke klub, tapi ada pembagian lagi sesuai kontraknya. Selain itu prosesnya juga lebih ribet karena terpusat di luar negeri dan harus lewatin perwakilan resmi yang ada di Indonesia. Contoh misal Adidas, berarti harus lewatin perwakilan Adidas Indonesia, baru dari Adidas Indonesia itu diterusin ke Adidas Pusat. Nah, maka implikasinya kalau goal atau tujuannya biar cuan dari merchandise, jelas lokal jauh lebih menguntungkan buat Persib. Sedangkan aparel internasional agak sulit buat Persib masang gol ke sana, karena keuntungan yang didapat dari sisi finansial gak bisa sebesar aparel lokal. Terus yang ketiga, dari sisi exposure internasional. Aparel lokal pasti kurang banget ngebantu exposure Persib apalagi buat di level Asia. Bahkan kalau Persib berprestasi, justru sebaliknya. Aparel lokal itu yang ngambil manfaat dari Persib buat terkenal, bukan Persib yang ngambil manfaat dari kehadiran aparel lokal tersebut. Dan karena kurang kuatnya branding aparel lokal, otomatis efek domino di media internasional juga jadi minim. Media internasional gak akan peduli dan gak akan ngomongin aparel yang sponsorin Persib. Beda cerita sama aparel internasional. Kalau aparel internasional jelas unggul segalanya dari sisi ini bang. Exposure udah gak usah ditanya lagi. Pas orang lihat nih Persib lagi main, jersinya misal Adidas. Wah, mereka langsung notice tuh bahwa Persib adalah klub yang hebat dan profesional karena bisa kerjasama dengan aparel internasional dari Jerman. Terus media internasional juga pasti bakal ngomongin kerjasama Persib bareng aparel tersebut. Dan karena exposure di mata internasional yang bagus, ini juga bakal ngebuka peluang buat Persib kolaborasi sama sponsor yang lebih luas juga bang. Karena exposure-nya bagus, otomatis sponsor gede bakal makin tertarik buat datang ke Persib. Maka implikasinya buat sisi exposure internasional, jelas aparel luar negeri bakal jauh lebih menguntungkan buat Persib yang bakal tampil di Asia. Dan dari semua penjelasan tadi, kita sekarang udah tahu dong pengaruh apa aja yang bakal ada kalau Persib pilih aparel lokal dan internasional. Masing-masing aparel punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal Persib yang sekarang pengen fokus dan ngambil manfaat lebih banyaknya dari segi apa nih? Intinya, kalau Persib masih pengen berorientasi buat ngejadiin merchandise khususnya jersey ini sebagai bisnis atau ladang cuan utama, aparel lokal kayaknya bisa jadi pilihan karena Persib punya legitimasi yang lebih banyak. Pengaturan dan rencananya bisa lebih disesuaikan sama kebutuhan bisnis tersebut. Dan outputnya bisa benar-benar dirancang buat keuntungan bisnis. Tapi kalau Persib gak terlalu ngejadiin jersey ini sebagai prioritas bisnis atau perputaran uang mereka, dan mereka pengen lebih fokus buat bangun exposure, image yang lebih baik biar Persib dikenal sebagai klub yang profesional, sampai peluang buat datengin sponsor yang justru keuntungannya bisa lebih banyak dari sekedar jualan jersey, ya aparel luar negeri atau internasional bisa jadi pilihan yang pas. Menurut kalian gimana? Sekarang kalian udah paham kan perbedaan pengaruh antara aparel lokal dan internasional buat Persib? Kalau udah paham, harusnya apapun aparel Persib nanti, kita udah tahu nih manfaat dan keuntungan yang bakal didapat. Tapi kalian berharap aparel apa sih yang bisa kerjasama bareng Persib? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Plus kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidan Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!